ada sosok kelelawar besar sebesar orang dewasa, sebesar kita mungkin, dan bersayap dengan kepala yang mirip seperti anjing. Kepalanya jadi gede, ada sayapnya kelelawar juga, tapi kepalanya itu mirip anjing. Matanya itu tajam, warnanya hitam gitu. Temen-temennya temen-temennya tadi juga kaget pas lihat kelelawar itu terbang. Jadi dari pohon itu kelelawarnya itu terbang pindah pohon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk bahagia. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih juga untuk teman-teman subscriber. Terima kasih untuk yang udah like dan share ke teman-teman kalian lainnya. Cerita berikut ini adalah cerita terusan dari Rian. Yang Rian itu yang kemarin itu ngirim cerita tentang nikmatnya goyangan noni Belanda itu kemarin. Setelah kejadian itu, Rian seperti biasa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Di saat libur panjang, pas habis kenaikan kelas gitu, Rian berniat untuk pulang kampung karena sudah kangen sama neneknya dan juga sahabat-sahabatnya. Di suatu pagi pun Rian minta izin sama ayahnya untuk liburan di kampung, dan ayahnya pun menyetujuinya. Lalu Rian pamit dan pulanglah dengan naik kereta api yang akan menuju kota di kampungnya, di kampung neneknya lah tepatnya. Sesampainya di kampung, Rian disambut gembira ya, sama neneknya dan juga yang lainnya, kerabat-kerabatnya. Satu hari kemudian, Rian mulai bermain bersama sahabat-sahabatnya semasa di SMP dan SD dulu. Biasanya di kampung tuh banyak orang yang pesta nikahan, dan tentunya banyak hiburan yang bikin meriah juga. Pada suatu malam, Rian diajak temen-temennya untuk nonton layar tancap ya, yang cukup jauh jaraknya dari kampungnya itu. Tapi karena sudah terbiasa di masa lalunya Rian itu, jadi ya nggak jadi masalah lah untuk jarak jauh. Dan akhirnya pergilah Rian bersama teman-temannya berempat. Rian dan 3 lainnya sesampainya di tempat tontonan layar tancap, sangat seru dan banyak sekali penonton yang sangat ramai. Ya harap maklum lah, pada waktu itu layar tancap lagi naik daun. Hampir setiap orang hajatan selalu panggil layar tancap. Setelah puas nonton, kira-kira pukul 1 dini hari, Rian dan teman-temannya bergegas pulang berjalan kaki sekitar 10 km. Melewati sawah-sawah, juga kebun-kebun dan menyeberangi sungai.
Sesampainya di perbatasan kampung, Rian merasa lelah dan lihat jam tangannya. Udah pukul 2.30. Rasanya tuh capek ketika melewati pohon-pohon kelapa yang ada di pinggir sawah. Salah satu teman Rian tuh ngajak metik buah kelapa itu, degannya, yang buah kelapa yang masih muda ya. Karena waktu itu sangat haus dan nggak ada air minum. Lalu sepakat ada 4 pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi, lebih kurang 5 meter lah tingginya, dan buahnya juga sangat banyak. Ketiga teman-temannya itu manjat pohon-pohon kelapa itu. Rian hanya mengawasi keadaan lah sekitarnya gitu. Cukup aman rupanya. Hanya satu pohon kelapa yang deket sama tempat Rian berdiri itu nggak ada yang manjat. Lalu para teman-temannya mulai memetik dan melempar buahnya ke bawah satu persatu. Teman-temannya melempar buahnya itu sebanyak 4 buah. Setelah itu mereka turun dan ngambil kelapa yang udah dijatuhin tadi. Tiba-tiba Rian tuh denger ada yang sedang manjat pohon kelapa yang ada di belakangnya Rian tepat. Kemudian Rian pun refleks menoleh ke arahnya, ke arah pohon itu. Dan Rian pikir itu salah satu temannya untuk ngambil kelapa lagi. Dan Rian lihat ke arah teman-temannya itu, ternyata mereka sudah ada bertiga. Teman-temannya itu udah ngumpul, udah komplit. Sambil pegangin buah kelapanya, dan Rian ini heran dan juga kaget. Karena Rian penasaran, dia lihat ke atas pohon kelapa itu, dan diperhatikan lebih dekat. Dan alangkah terkejutnya Rian ini melihat jelas kalau di atas pohon itu ada sosok kelelawar besar, sebesar orang dewasa, sebesar kita mungkin, dan bersayap dengan kepala yang mirip seperti anjing. Kepalanya jadi gede, ada sayapnya kelelawar juga, tapi kepalanya itu mirip anjing. Matanya itu tajam, warnanya hitam gitu. Temen-temennya tadi juga kaget pas lihat kelelawar itu terbang. Jadi dari pohon itu kelelawarnya itu terbang pindah pohon lagi. Karena kelapanya itu kan berjajar di pinggir sawah itu biasanya banyak. Ketiga temannya lari terbirit-birit dan buah kelapanya itu dibuang. Langsung dibuang, nggak kepikiran hausnya lagi. Rian pun juga ketakutan lalu lari dengan cepat, nggak peduli lagi di jalanan persawahan yang biasanya persawahan itu kan cukup untuk satu orang jalannya itu. Rian pun menabrak semua temannya sehingga semuanya terjatuh di jalan yang agak sedikit menurun, sehingga temennya ini terpental ya. Saking takutnya dikejar sama makhluk yang
mirip sekali kelelawar, tapi segede orang dewasa. Setelah jatuh terpental, semuanya tadi, Rian dan teman-temannya jatuh. Rian dan teman-temannya ini bangun dan lari lagi terus, disusul oleh teman-temannya. Dan sesampainya di perkampungan, lalu Rian mulai berhenti lah, udah ngerasa aman. Jadi habis lari di sawah, dia lari sampai kampung, dia berhenti karena mungkin juga udah ngerasa aman juga dan udah cukup jauh dari tempat kejadian itu. Terasa kakinya itu lecet-lecet dan berdarah. Juga sama seperti teman-temannya pun juga sama, kakinya juga lecet-lecet gitu. Di keesokan harinya, Rian saling bertanya dengan semua teman-temannya yang ngalamin kejadian semalam. Tapi juga entahlah itu makhluk apa, juga semua teman-temannya nggak tahu. Rian pun sama ya, karena baru sekali itu lihat sosok seaneh itu, ya sosok seperti itulah. Dan 2 hari setelah kejadian itu, Rian dan teman-temannya mengadakan acara masak bareng, masak bubur gitu. Mereka masak bubur kacang hijau di sawah yang bekas panen ubi. Jadi ada lahan kosong di situ karena udah baru aja ubinya itu dipanen sama petaninya. Dan mereka masak bareng di situ. Kemudian Rian ini patungan dan nyiapin alat-alat yang diperlukan. Dan itu alat-alat bawa dari rumah ya. Masing-masing dari teman-temannya itu bawa sendiri-sendiri. Dan tiba di malam hari sekitar pukul 8, Rian tuh mulai bikin tungku dan siap untuk mengolah bubur kacang itu. Ya mungkin kayak dibikin kayak gimana, atau api unggun atau gimana gitu mungkin. Setelah berjalan sekitar 3 jam masih nunggu matengnya. Karena dengan kayu bakar yang seadanya yang ada di sawah sekitar situ saja, emang agak lama juga. Tepat pukul jam 12 malam buburnya udah mateng dan siap untuk disantap bareng-bareng dengan temen-temennya. Ya karena masih panas, lalu Rian berempat ini nunggu agak anget ya, biar adem dulu gitu mungkin. Rian ini sama temen-temennya lihat sekeliling sawah kanan kiri gitu, banyak padi yang sudah menguning, juga ada pohon jagung, singkong, dan lain-lainnya juga. Salah satu temannya itu menunjuk ke arah padi yang menguning, dan temannya itu bilang, tuh lihat ada orang yang lagi mengairi sawah. Kalau di sini bahasanya lep gitu. Biasanya kalau musim kemarau gini, Pak Tani ngontrol sawahnya ya pada malam hari, cuma untuk sekedar ngairin sawah. Dan
Ketika malam, airnya itu di situ cukup besar dari aliran sungai sekitar situ yang ada ya di sekitar persawahan situlah. Kalau malam tuh airnya besar karena biasanya di persawahan itu airnya itu kan dibagi-bagi ya. Yang kecil karena jatahnya yang mana. Kalau malamnya itu airnya gede berarti jatahnya situ. Mungkin biasanya seperti itu kalau di persawahan gitu. Kemudian petani itu tadi yang ditunjuk temennya Rian itu tadi itu jalan menuju ke arahnya Rian dan temen-temennya tadi. Awalnya Rian tuh biasa aja, nggak ada yang aneh, nggak aneh juga menurutnya. Tapi pas jaraknya dekat kira-kira sekitar 20 meter dengan Rian ini, Rian lihat petani itu berjalannya itu di atas pohon padi tadi, nggak pakai kaki, persis orang-orangan sawah yang dibuat petani yang nakut-nakutin burung gitu. Jadi gini terus. Petani itu pakai baju hitam, pakai topi caping gitu kayaknya, yang suka dipakai gembala kerbo gitulah, muter gitu. Badannya tuh cuma separuh dan ngambang di atas pohon padi itu. Dan sontak saja Rian dan teman-temannya ini kabur lari cepet. Semua teman-temannya pun nggak menghiraukan lagi bubur yang udah siap dimakan tadi, karena saking paniknya. Bubur yang tadi masih berada di panci ini tertendang salah satu temennya dan berantakan, berceceran di tanah sampai pancinya itu mental jauh gitulah. Ya karena mereka ini terlalu panik lah, ya karena takut banget pastinya. Ketika mereka lari dan sampai di pos ronda dekat rumah warga, Rian mulai berhenti dan sangat capek juga, ketakutan. Ya, untung saja makhluk itu nggak terus ngejar dia. Untung nggak ngejar dia dan teman-temannya. Besoknya, keesokan harinya pun Rian bertanya sama temen-temennya lagi, tapi semuanya nggak satu pun yang tahu itu makhluk apa. Ya karena mereka juga mungkin masih terlalu muda dan mungkin masih anak-anak juga, jadi wawasan tentang kayak gitu ya cuman takut gitu aja. Dalam 1 minggu Rian dan temen-temennya ini mengalami kejadian seperti itu sangat menakutkan. Dan yang paling parah adalah kejadian ketiga, kejadian selanjutnya yang dialami. Ya seperti apa yang ketiga, mari kita bahas di part selanjutnya ya. Mohon maaf, kurang lebihnya seperti itulah part kali ini, cerita dari Rian yang mengirim cerita tentang goyangan noni Belanda kemarin. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan bila ada kurang lebihnya dalam bercerita,
Saya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support, apapun itu bentuk supportnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berbagi cerita di sini. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita, silahkan kirimkan email atau WhatsApp yang ada di deskripsi kami. Terima kasih untuk semuanya. Semoga semua makhluk bahagia. Tetap di Jazz Horror, Journey and Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.